nggih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jelas, Mas. Dan Sudah jelas, nggih. Oke, jelas. baik. Sebelumnya saya ingin mohon maaf untuk kendala teknis nih, ada yang record break room di room saya, Wildan, yang kemarin Bapak Ibu yang mengikuti di breakout room Wildan itu ada kendala teknis, jadi tidak bisa di render, jadi seperti itu. Mohon maaf untuk videonya Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi pendampingan nantinya. Bapak Ibu bisa tanyakan lagi, kemudian kita akan bahas kembali. Bisa didiskusikan ulang dengan saya, nanti bisa japri ataupun WA melalui grup di kelas online yang ke-22 ini. Gitu, Bapak Ibu. Terus kemarin ada yang beberapa dari Bapak Ibu yang belum masuk untuk judulnya, apakah sudah terbahas semua atau belum? Mas Wildan, saya kemarin Ya. udah masukin nama judulnya, tapi karena belum sampai giliran saya harus live, tapi nggak tahu saya sempat dibahas atau enggak. Oh ya, dengan Ibu Revika. Revika, ya. Ya. Oke, kemarin sempat masuk Ibu ya, waktu itu ya kita nggak bisa diskusikan karena judulnya sudah saya masukkan, tapi kita kan perlu membahas tentang hasil yang Ibu dapatkan. Jadi kita belum selesaikan. Nanti bisa saya WA, terus kita susulkan begitu ya Bu. Boleh, dan di list yang tadi Mas Wildan share di grup itu juga tidak ada. Oh, oke. Baik, nanti bisa Ya. dikirimkan melalui WA, kirimkan judulnya, dan nanti kita bisa diskusikan alternatif judul yang terbaik untuk artikel Ibu nantinya. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi juga ada diskusi nih dari Pak Nurdi. Selamat malam Pak Nurdi. Selamat malam, Mas Wildan. Selamat malam. Nah, tadi terkait informasi yang Bapak sampaikan di grup WA itu tentang pesan rejected ya. Betul. Nah, kita bisa diskusikan di awal sebelum kita masuk ke materi saat nantinya. Di sesi kedua ini kita akan membahas tentang pencarian referensi terbaik yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pendukung ataupun penguat dari artikel Bapak Ibu. Nah, tadi kita akan diskusikan di sini, tidak masalah, Pak. Nggak apa-apa, Mas Wildan. Malah dengan senang hati. Oke. Jadi biar kita tidak mengalami pengalaman yang sama dengan teman kita tersebut. Oke. Oke, baik. Jadi dalam pesan yang disampaikan tadi oleh jurnalnya itu menyatakan bahwa skup yang Bapak masukkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka terbitkan. Jadi itu yang salah satu faktor pertama ya yang dilihat oleh jurnal itu adalah kecocokan antara skup topik yang Bapak Ibu tulis dengan topik yang mereka terbitkan. Jadi jika tidak ada kesesuaian ataupun mereka menganggap oh ini tidak sesuai skup yang saya keluarkan, itu nanti akan mereka reject dan selanjutnya itu ada kualitas penulisan. Nah, itu kualitas penulisan ini sangat banyak faktornya, mulai dari struktur, mulai dari author guideline, dan kalimat narasi yang ini keterbacaan dari artikel Bapak Ibu. Nah, ini faktor-faktor ini kan sangat banyak dan itu memang kita bisa pastikan kalau dengan beberapa pola yang diterapkan itu nanti kita insya Allah bisa lebih meningkatkan potensi keterimaannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ada beberapa faktor yang melatar belakangi tentang kualitas penulisan artikelnya. Nah, itu kita di situ tidak dijelaskan secara rinci. Nah, nanti Bapak Ibu bisa meningkatkan itu salah satunya. Faktornya adalah keterbacaan artikelnya, struktur, dan satu lagi apa tadi? Satu lagi adalah author guideline. Nah, author guideline itu juga sangat penting. Kalau kita diminta untuk mengikuti pola penulisan dari jurnal tersebut,
itu ya nanti harus kita ikuti secara penuh. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa hal teknis nih. Nanti Bapak Ibu harus memunculkan kontribusi ilmiah dalam yang dinilai kurang signifikan atau terlalu deskriptif. Nah, nanti biasanya jurnal itu meminta untuk memberikan kontribusi ilmiah yang bisa dipraktikkan secara langsung ataupun secara praktis ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggali dari penelitiannya tersebut apa kontribusi yang bisa diterapkan secara praktik. Seperti itu. Nah, itu banyak faktornya di sini. Dan nantinya Bapak Ibu jangan berkecil hati kalau mendapatkan file apa namanya ditolak oleh jurnal itu kan nanti kita masih banyak sekali jurnal yang tersedia di Scopus, yang terindeks di Scopus. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, kita bisa cari kemudian submit lagi di jurnal yang berbeda seperti itu. Begitu Bapak, sekilas saya membahas tentang informasi yang Pak Nurdi sampaikan tadi. Mas Wildan boleh Ya, bertanya ya. boleh Pak. Ini sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu kalau saya mengawali dengan pertanyaan. Ini masih terkait yang tadi Mas Wildan jawab. Jadi nantinya dengan di online ini setelah kita kemarin di coaching ya oleh Mas Wildan sama Mas Wiam Iya. tentang judul kita itu apakah sudah ada MSO-nya. Nah, berarti kan Betul. kita ini agak setengah, kalau bagi saya pribadi, saya baru setengah pede karena belum menulis terusannya nih Mas Wildan. Nah, apakah Iya. dengan judul itu saja kira-kira nantinya sudah bisa tidak ditolak? Maksudnya dengan judul yang kemarin sudah didiskusikan di Iya. break room masing-masing tuh dari judul dari pertama aja pertanyaan saya, apakah dengan judul yang sudah didiskusikan MSO-nya kemarin, apakah itu sudah salah satu indikator bahwa nantinya judul kita itu kecil kemungkinan untuk ditolak? Itu yang pertama. Karena apakah itu dia Iya. sudah sesuai dengan skupnya mereka. Kemudian juga Mm. nanti kan kita akan diarahkan seperti kemarin kalau nggak salah Pak Jo bilang yang nggak usah membaca. Ini kan orang males gitu kan ya ceritanya gitu apa saya lupa. Ya. Nah kan artinya nanti kita akan diajarkan mencari jurnal berdasarkan kata kunci gitu ya. Kalau saya lihat tayangan videonya itu kan kalau kita melihat Q1-nya itu kan bisa terlihat dari Scopusnya itu sendiri. Artinya nanti kita Ya. ketika kata-kata itu banyak yang terblok atau ya terblok itu kan artinya banyak sama dengan kata kunci kita sehingga kita kopas saja terus kemudian tempel begitu kan. Nah, Mm-mm. pertanyaan saya apakah kemudian itu nanti kalimatnya mengalir dari atas sampai ke bawah? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan metodologi ya. Pastinya kan katanya kita menjual ide ini bukan melaporkan hasil penelitian kalau nggak salah begitu ya. Nah, apakah dari hasil itu bisa kita reka, tidak kita berdasarkan hasil riset yang sesungguhnya, misalkan seperti itu. Apakah bisa seperti itu? Demikian Mas Wildan, tiga pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kan saya jawab yang pertama dulu tentang judul ya, apakah itu menjadi faktor utama. Nah, itu memang menjadi salah satu faktor yang berpotensi sangat besar karena dalam judul itu menjadi poin utama, view pertama saat dilihat oleh reviewer ataupun pembaca nantinya. Jadi itu yang kita perlu kuatkan itu adalah di bagian judul kita harus menampilkan signifikansi atau nantinya kita dapatkan adalah kontribusinya. Nah, yang kita ambil dari signifikansi itu kita tampilkan di judul. Jadi jangan kita sembunyikan di dalam isi body of paper, tapi kita langsung tampilkan di judulnya. Nah, itu bisa mengurangi potensi untuk di reject. Karena kan sudah kita to the point nih, beberapa pola penulisan judul itu memang nantinya kita sudah praktekkan di Rumah Scopus ini menuliskan judulnya kita harus to the point menyampaikan signifikansinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Nurdi tadi berkaitan tentang dengan ini, dengan apa tadi Pak? Isi kan setelah kita dapat judul tadi, kemudian kan kita akan ada kata kuncinya ya. Nah, kata kunci Hmm, itu akan kita cari di jurnal-jurnal Scopus yang Q1 supaya kita bisa diterima di Scopus, maka kita harus yang Q1 kan begitu. Nah, ya.
ketika kata kunci itu banyak yang sama di tulisan berbahasa Inggris kan kita nggak perlu membaca karena kan katanya Hmm, di sini kan malas membaca yang penting oke. dikerjakan kan begitu. Nah, Baik. apakah kalimat-kalimat yang kita kopas-kopas, copy paste tempel itu kemudian bisa mengalir alurnya? Yang kedua itu. Ya. Nah, kita nanti tetap pada saat mengutip itu memang kita tidak baca secara utuh artikel yang kita kutip, tapi nanti bagian yang muncul dalam pencarian bisa dalam bentuk satu kalimat atau satu paragraf, itu nanti kita akan melalui langkah parafrase. Jadi tetap harus kita ubah bahasanya, penulisannya kita harus tuliskan ulang, dan alurnya bisa kita tata. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari parafrase. Dengan Bapak Ibu memparafrase, itu akan lebih mudah untuk kita mengatur alurnya. Jadi, sesuaikan dengan artikel yang sebelumnya, ataupun kalimat dari Bapak Ibu yang nantinya akan kita praktekkan di sesi ketiga dan keempat, itu tentang penyusunan kerangka atau dan digital writing. Nah, di situ nanti kita akan sampaikan tentang bagaimana cara kita bisa menuliskan artikel dengan cepat dan tepat seperti itu. Jadi nanti ada satu langkah nih Pak yang tidak hanya Bapak Ibu mengkopas, tapi nantinya harus diparafrase. Ini adalah kunci utama agar Bapak Ibu juga terhindar dari plagiasi. Ini yang nanti menjadi salah satu faktor yang krusial juga, yaitu adalah tingkat plagiasi. Bapak Ibu ada batas toleransinya, tidak boleh lebih dari berapa persen. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti ini ada langkah yang harus dilewati. Memang itu nanti bisa kita praktekkan dan kita tidak perlu membaca secara keseluruhan. Tapi dengan narasi yang kita ambil, kutipan yang kita ambil, kita bisa narasikan dan mengarahkan alurnya. Karena pada dasarnya, setiap artikel yang Bapak Ibu gunakan sebagai kutipan, itu kemungkinan untuk mendukung 100% alur pembahasan Bapak Ibu, penelitian Bapak Ibu itu sangat kecil. Jadi kalau ketemu malah novelty-nya, penelitian Bapak Ibu novelty-nya akan kecil. Nah, di sini pasti setiap peneliti itu ingin mendapatkan novelty yang tinggi. Jadi mereka akan mencari, oh gap-nya dari penelitian terdahulu itu bagaimana. Nah, ini pasti tidak akan mendukung secara langsung, secara penuh apa yang Bapak Ibu tuliskan. Tapi kita bisa narasikan untuk mengarahkannya untuk mendukung penelitian Bapak Ibu. Nah, itu nanti kita akan praktekkan di sesi selanjutnya. Di beberapa sesi ke depan itu ada sesi digital writing. Itu nanti kita akan tuliskan pola bagaimana kita bisa mengutip tanpa membaca, dan kita bisa terhindar juga dari plagiat. Nah, seperti itu. Itu, Pak. Yang terakhir apa, Pak, tadi, Pak? Metodologinya, apakah kadang ada penelitian yang berdasarkan pengambilan data di lapangan, ada yang berdasarkan studi literatur saja. Jadi Ya. karena itu dia kualitatif. Apakah itu bisa dilakukan sehingga tidak perlu harus mengambil data penelitian, tapi kita sudah bisa mereka? Itu pertanyaannya. Baik. Nah, ini tetap nanti tentang hasil itu berdasarkan fakta yang Bapak Ibu temui. Nanti hasilnya harus empiris ya. Ada dasar teorinya, metodologinya harus jelas, itu yang nanti bisa kita mendapatkan hasil yang konkret seperti itu. Dan nanti dalam beberapa artikel, ini kan dibagi dua jenis metodologi desainnya. Desainnya ada yang kuantitatif dan kualitatif. Nah, kualitatif ini bisa berdasarkan dari literatur yang ada, bisa berasal dari informasi yang didapatkan dari narasumber, ataupun dari observasi dari Bapak Ibu. Nah, observasi itu kan Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana polanya. Nah, itu tetap harus kita landasi dengan satu teori yang menjadi landasan dasar dari penentuan penelitian Bapak Ibu. Nah, ini tetap harus kita landasi dengan teori yang sesuai ya. Jadi tidak bisa kita mungkin menganggap memberikan hasil yang tanpa ada dasarnya, tanpa ada landasannya, gitu. Seperti itu, Pak. Kalau kuantitatif kan biasanya ada pendekatan-pendekatan uji dan lain-lain, itu kan jelas ya. Tapi kalau yang kualitatif biasanya lebih absurd, dan nanti Bapak Ibu bisa memberikan informasi yang lebih di situ, menambahkan
observasi juga bisa seperti itu. Mas Wildan, terkait yang pertanyaan terakhir ini, apakah kemudian dari pihak Scopus itu akan melakukan cross check? Ini penelitian benar nggak dilakukan di suatu daerah atau di wilayah mana dan sebagainya? Apakah ada seperti itu? Untuk cross check ini saya juga tidak bisa pastikan ya. Kalau cross check itu pun saya rasa juga tidak terjadi, tapi ini secara ethical clearance ya. Secara etik penulisan itu kan nanti juga melanggar etika yang berlaku. Tapi kalau dicek pun itu kemungkinannya sangat kecil, begitu. Oke, satu lagi pertanyaan sebelum nanti. Ya, Tadi kan kalau kita menulis alurnya mengalir apa tidak, kan tadi kan disampaikan juga oleh Pak Jo bahwa tidak usah dibaca tapi kita ambil langsung tempel. Nah, apakah reviewer itu juga reviewer daripada jurnal kita nanti itu juga membaca alurnya itu atau dia hanya secara umum melihat? Karena kan ini kan kemarin dari Pak Jo menyampaikan tuyul dan jin yang mengerjakan. Cukup itu saja kan begitu. Nah, apakah dalam arti seperti itu reviewer itu hanya membaca judul apakah sudah sesuai dengan MSO-nya, terus kemudian sudah ada, oh ini menggunakan referensi dari Scopus Q1 semua, seperti itu, kemudian udah lewat-lewat saja sehingga ya. akhirnya bisa menjadi publish. Apakah seperti itu? Ya, jadi nantinya dalam proses review ini nanti akan berbeda-beda ya setiap review yang ditetapkan oleh reviewer. Jadi kita tidak bisa samaratakan, tapi rata-rata dari sistem jurnal itu sudah bisa mendeteksi kualitas ataupun validitas dari referensi Bapak Ibu. Tapi sejauh apa mereka akan mengulik kutipan yang Bapak Ibu tuliskan itu saya juga tidak bisa pastikan. Tapi nanti pada dasarnya Bapak Ibu harus memastikan apa yang Bapak Ibu kutip itu tidak melenceng dari apa yang Bapak Ibu tuliskan. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti kita tidak bisa memastikan bagaimana pola review yang akan dilakukan oleh reviewer tersebut. Gitu. Jadi tetap nanti koridornya secara topik Bapak Ibu dalam kutipannya tidak boleh melenceng dari apa yang Bapak Ibu tuliskan di artikelnya. Itu yang nanti biasanya juga ada beberapa reviewer yang mereka sangat detail dan mempelajari apa yang Bapak Ibu kutip. Dan nanti juga bisa memberikan komentar tentang apa yang Bapak Ibu tuliskan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh jurnal tersebut. Jadi tidak sesuai, tidak muncul nih secara topik nggak sama. Tulisannya juga berbeda, bertolak belakang dari apa yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, itu ada beberapa jurnal ataupun reviewer yang melakukan hal tersebut gitu. Jadi nggak bisa kita samaratakan, Pak. Kadang ada juga yang enak, oh ternyata cuma dilihat nih berapa jumlah kutipannya, berapa daftar pustaka, dan mereka nggak memperhatikan isinya, tapi membaca secara langsung dari artikel Bapak. Itu juga ada. Gitu. Terima kasih jawabannya Mas Wildan. Sama-sama Bapak. Baik, Mas William, bisa kita mulai. Ini sudah masuk sudah ada 22 yang bergabung juga. Oke, bisa Mas Wildan? Ya, Oke, baik. Silakan Mas William, kita akan mulai sesi kedua, Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk ke materi pencarian artikel referensi terbaik yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai penguat dalam penyusunan artikel Bapak Ibu. Monggo, silakan Mas William, kita mulai. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan dan terima kasih Sama-sama. tadi diskusi untuk pembuka di sesi kedua malam hari ini. Semoga dengan diskusi tadi kita bisa terbakar begitu semangatnya dalam penulisan paper. Jadi dalam penulisan paper itu seperti yang dikatakan Mas Wildan tadi, kita perlu mencari referensi-referensi terbaik. Nah, referensi-referensi terbaik ini bisa kita dapatkan tentunya karena kita tujuannya mau ke Scopus. Berarti alangkah baiknya kita mengambil referensi-referensi itu dari Scopus. Nah, oleh karena itu, untuk pencarian referensi ini, Bapak dan Ibu bisa gunakan yang pertama itu adalah langsung dari sumbernya atau menggunakan scopus.com. Nah, untuk cara penggunaannya, sebelumnya mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Ya, sekian di bawah sih lah. Oke, baik ya, Pak. Mana?
Oke, sudah terlihat sebagai. Nah, di sini adalah tampilan Scopus.com atau kolom pencarian Scopus.com. Dan untuk pencarian referensi ini ya, Bapak dan Ibu, untuk pencarian referensi ini Bapak Ibu perlu menggunakan akun Scopus yang berlisensi. Sebenarnya apa bedanya akun yang free, yang Bapak Ibu daftarkan secara free menggunakan email pribadi dan akun Scopus yang berlisensi? Bedanya di sini Bapak dan Ibu. Bedanya ada kolom search. Nah, kolom search di sini ini bisa kita gunakan untuk mencari artikel. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun Scopus yang free yang didaftarkan dengan email pribadi, biasanya Bapak Ibu dan Ibu di sini hanya adanya author search, tidak ada search dokumennya di sini. Maka dari itu, untuk pencarian referensi di Scopus.com, Bapak dan Ibu memerlukan yang namanya akun Scopus berlisensi. Nah, akun Scopus berlisensi ini biasanya difasilitasi dari institusi Bapak Ibu masing-masing. Dan kalau misalkan di institusi Bapak Ibu masing-masing tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa pinjam dari mungkin kerabat yang memiliki akun Scopus berlisensi karena bekerja ataupun studi di instansi yang berlangganan Scopus gitu. Jadi untuk akun Scopus ini bisa Bapak Ibu pinjam ataupun miliki sendiri itu sama saja. Yang penting kita bisa mencari artikel yang ingin kita jadikan referensi di sini. Untuk pencarian referensi di sini di dalam Scopus.com ini, Bapak dan Ibu tentunya tinggal memasukkan keyword yang kemarin sudah dibuat di bagian search dokumen sini. Oke, misalkan kemarin sebagai contoh, kita kan sudah membuat judul digital marketing to improve marketing performance of SMS. Kemudian dari judul yang sudah Bapak Ibu buat, itu kita tetapkan keywordnya, yaitu ada digital marketing, marketing performance, mobile marketing, dan SMS. Nah, di sini untuk keyword itu tidak hanya yang berasal dari judulnya saja, tetapi ada beberapa keyword yang itu berasal dari banyak hal yang dibahas dalam papernya. Misalkan di sini ada digital marketing, marketing performance, kemudian ada mobile marketing. Di dalam judul tidak dituliskan mobile marketing, tapi nantinya mobile marketing itu akan banyak kita bahas. Bisa kita masukkan ke keywordnya. Jadi begitu mungkin sedikit mengulas balik tentang keyword yang kemarin sudah ditetapkan. Kemudian untuk pencarian referensi seperti tadi kita bisa ambil uh, keyword yang pertama. Jadi untuk pencarian referensi ini kita harus mencarinya by keyword satu per satu. Jangan langsung semua keyword ini Bapak Ibu masukkan ke dalam kolom pencarian, tapi kita gunakan satu per satu. Oke, mungkin kita bisa masukkan dulu untuk yang pertama, kita masukkan digital marketing. Nah, untuk keyword ini, untuk pencarian, silahkan nantinya dalam kolom pencarian, jika Bapak dan Ibu keywordnya lebih dari satu kata, gunakan tanda kutip dua. Sini, di awal dan di akhir. Dan tujuannya ini agar membuat dua kata ini menjadi satu kesatuan. Bukan digital dan marketing, tetapi digital marketing. Bukan digitalnya sendiri, marketingnya sendiri, tapi menjadi satu kesatuan yaitu digital marketing. Kemudian jika sudah langsung di enter saja atau kita tekan search saja. Oke, kita tunggu dulu. Dari Scopusnya ini sedang menyesuaikan, mencocokkan, mencari tentang digital marketing yang ada di Scopus.com. Oke, agak lama. Bentar. Bisa lebih dari dua kata ya, Mas. Gimana, Bapak? Kalau lebih dari dua kata, misalnya tiga kata itu bisa. Oke, bisa. Eh, Lebih dari dua kata, tiga kata, begitu atau empat kata mungkin memungkinkan untuk kita pencarian. Tetapi dengan catatan jika ada tiga kata di keyword itu memang populer digunakan di Scopus. Kalau tiga kata itu kan biasanya terlalu spesifik begitu keywordnya. Terlalu spesifik itu juga akan mengurangi keluasan kita dalam mencari referensi. Tapi kalau misalkan tiga kata itu memang populer digunakan sebagai keyword di Scopus, tentunya kita akan mudah juga untuk mencari sebuah referensinya. Gitu. Oke, sebentar. Sepertinya Scopusnya sedang error. Coba kita buka ulang.
Coba kita masukkan ulang digital marketing. Nah, ini. Oke, nah dari digital marketing yang kita cari di awal itu ada 6.000 dokumen. Tentunya 6.000 dokumen ini kan masih terlalu banyak sekali begitu ya Pak dan Ibu, terlalu luas sekali ya cakupannya. Nah, nantinya ketika Pak dan Ibu memasukkan keyword yang umum sekali, kemudian didapatkan hasil yang banyak sekali, kita bisa mengkerucutkannya, menyempitkannya. Di bagian kolom refine search di sebelah kiri, ada refine search, ada tulisan search within result. Nah, silahkan Bapak dan Ibu masukkan yang lebih spesifik dari keyword yang pertama tadi. Misal, kalau misal di sini saya contohkan digital marketing. Nah, digital marketing itu kan pemasaran digital. Pemasaran digital itu menggunakan berbagai macam platform. Misalkan di sini saya mengkerucutkannya atau menyempitkan pencarian kita menggunakan platform sosial medianya Instagram. Instagram. Tinggal kita masukkan keyword yang lebih spesifik di bagian refine search, kemudian kita tekan enter atau kita klik tanda panah tadi. Yang awalnya dari 6.000 sudah menjadi 911 dokumen. Nah, kan sudah mulai spesifik nih Bapak dan Ibu. Dari tadi kita awalnya 6.000 jadi 900. Nah, kemudian setelah kita spesifikkan dari keyword yang kita masukkan, apakah 900 dokumen ini sudah termasuk referensi terbaik? Tentunya kan harus kita pilih-pilih lagi. Mungkin mungkin Bapak dan Ibu sudah menonton video materi yang ada di website ataupun mengikuti webinar Pak Jo, kan disebutkan beberapa referensi terbaik, syarat referensi terbaik yaitu referensi-referensi terbaru, kemudian referensi-referensi dari Q1, Q2 yang memiliki banyak citasi. Nah, untuk memilih-milih referensi terbaik, kita bisa filter di bagian bawah sini, Bapak dan Ibu. Kita bisa filter. Yang pertama, kita bisa pilih tahunnya. Kita bisa pilih tahun. Kita bisa pilih tahunnya. Kita pilih berdasarkan 5 tahun terakhir atau tahun-tahun yang terbaru, yaitu 5 tahun terakhir. Jadi 2024, 2023, 25, 22, 21. Nah, kita pilih 5 tahun terakhir, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Untuk author name dan subject area ini bisa kita lewati saja karena kita tidak mencari dari author name atau subject area tertentu. Kita luaskan saja pencariannya. Kemudian dokumen type-nya, di sini silakan Bapak dan Ibu bisa pilih artikel dan review. Nah, untuk pencarian referensi-referensi terbaik silakan untuk ke bagian artikel dan review. Kemudian scroll ke bawah. Untuk source title ini juga kita lewati saja karena kita juga tidak mencari dari jurnal tertentu begitu karena source title ini kan dari nama jurnalnya. Kemudian turun ke bawah lagi ada publication stage. Nah, untuk pilihan publication stage ini silahkan Bapak dan Ibu pilih bagian final. Klik saja final, jangan yang artikel in press, tentunya yang sudah publish yang final. Kemudian jika sudah, nah di bawah sini ada keyword Bapak dan Ibu. Jadi untuk di bagian keyword ini bisa kita lewati saja, tidak perlu kita pilih, tetapi di bagian keyword ini bisa dijadikan mungkin sebuah apa ya saran-saran keyword atau mungkin ide-ide keyword yang ingin Bapak Ibu bisa masukkan cantumkan dalam papernya nantinya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa soal saja untuk melihat keyword-keyword apa yang populer digunakan di Scopus. Misalkan kemarin Bapak dan Ibu menentukan keyword dari judul, kemudian kok baru sedikit, terus dari banyak hal yang dibahas, kira-kira apa lagi ya keyword yang berhubungan dengan judul saya, judul Bapak dan Ibu yang sudah ditulis. Nah, silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa masukkan, atau mohon maaf, bukan masukkan, Bapak Ibu bisa pilih keyword-keyword yang ada di sini. Dan cara untuk pilihnya, tidak perlu Bapak Ibu centang, tidak perlu Bapak Ibu pilih di kotaknya, tetapi silahkan nanti Bapak Ibu bisa kopikan saja, kemudian copy, paste ke dalam keyword yang sudah Bapak Ibu tulis, daftar keyword yang sudah Bapak Ibu tulis. Misal contohnya, tadi saya memasukkan digital marketing. Ternyata di dalam digital marketing itu, keyword-keyword yang eh, berkaitan dengan digital marketing, contohnya ada sosial media, ada marketing itu sendiri,
tentang commerce, kemudian tentang Instagram. Nah, kemudian dari keyword-keyword ini mungkin ada yang mau digunakan. Contohnya mungkin di sini ada konten marketing. Silahkan ambil saja. Misal karena kita digital marketingnya menggunakan Instagram, konten marketing digunakan. Oke, ambil saja, copy, pastekan di daftar keyword. Jadi tidak perlu dipilih. Ini hanya bisa bisa digunakan Bapak Ibu untuk menambah keyword-keyword yang akan digunakan nantinya. Oke, bisa kita tutup saja untuk keyword karena kita tidak pilih. Kemudian untuk affiliation, funding sponsor, country and territory, ini bisa kita lewati. Kemudian untuk source type-nya, sumbernya silakan Bapak Ibu pilih dari jurnal. Kemudian turun ke bawah lagi, ada language. Nah, untuk language ini kita pilih yang umum saja yang banyak digunakan, yaitu bahasa Inggris. Tetapi jika Bapak dan Ibu bisa bahasa-bahasa lain, kemudian ingin mencari dari bahasa-bahasa lain, silahkan pilih bahasa sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu kuasai begitu. Oke, kemudian setelah language di bawah sini ada open access. Nah, untuk open access silakan Bapak Ibu pilih all open access, gold dan hybrid gold. Nah, ini nanti memudahkan dalam Bapak Ibu mendownload dokumennya. Menyediakan dokumen-dokumen dengan opsi open access. Bapak Ibu tidak perlu membayar, tidak perlu berlangganan untuk mendapatkan artikelnya. Oke, kita cek lagi dari atas untuk filternya. Dari tahun, 5 tahun terakhir, dokumen type-nya artikel review, publication state-nya final, source type-nya jurnal, language-nya English, open access-nya all open access, good, dan hybrid good. Kemudian tinggal kita limit tuh, tinggal kita tunggu sampai Scopus menemukan yang oke. Baik, mungkin sebelum itu di kolom chat ini ada yang Bapak Bapak Ibu yang bertanya mungkin di sini apa dari rumah Scopus menyediakan akun Scopus yang berlangganan. Oke, mohon maaf sebelumnya untuk fasilitas webinar ini kami tidak menyediakan akun Scopus yang berlangganan. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa dapatkan sendiri untuk akun Scopus yang berlisensi seperti tadi. Bapak Ibu bisa meminjam dari keluarga mungkin atau teman yang sedang studi atau bekerja di institusi yang berlangganan. Kemudian untuk biaya pembuatan akun Scopus yang berlangganan ini biasanya dari institusi itu biar berlangganannya sekitar 1,8 M per tahunnya. 1,8 M atau ya 1,8 M per tahun. Jadi biasanya yang berlangganan itu institusi. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ingin memiliki akun Scopus yang berlisensi tanpa meminjam begitu, nggih, Bapak Ibu bisa juga membeli akun Scopus yang berlisensi. Biasanya banyak dijual di e-commerce seperti halnya di Shopee, mungkin di Tokopedia itu banyak yang jual juga. Dan biasanya akunnya akun sharing begitu, jadi lebih murah. Mungkin 1 bulan, 2 bulan itu ada yang menyediakan hanya berapa ratus ribu gitu juga ada. Nah, kemudian ini ada yang Bapak Nur Kalbi yang bertanya kenapa tampilannya berbeda. Oke, nah untuk tampilan yang berbeda ini sebenarnya ini karena oke ini ada auto reset seperti tadi halnya yang saya katakan di awal. Kalau Bapak Ibu menggunakan tampilan menggunakan akun Scopus yang free yang didaftarkan sendiri menggunakan akun pribadi itu hanya ada auto search-nya, tidak ada search-nya. Maka dari itu untuk menggunakan fitur yang search ini di scopus.com ini, Bapak Ibu perlu menggunakan akun Scopus yang berlisensi atau menggunakan akun Scopus yang premium begitu ya. Jadi seperti yang ini Ibu jawab Ibu Ria Indriani menggunakan akun Scopus yang premium. Oke, kemudian ada lagi tentang share link untuk beli akun Scopus yang terpercaya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga bisa mencari yang penjual di seperti halnya di Shopee, di Tokopedia, begitu. Tetapi mungkin nanti akan kami share link juga ada yang sudah biasa untuk jadikan kami langganan begitu untuk pembelian akun-akun seperti akun Scopus dan
akun-akun premium lainnya nanti kami ada langganan, mungkin nanti akan kami share link di grup WA begitu ya Pak, setelah webinar ini. Oke, ini ada Pak Nudi. Tidak muncul blok warna kuningnya. Oke, mungkin nanti kita bisa langsung praktekkan Pak untuk setelah ini. Kalau ada bagaimana yang tidak muncul warna kuningnya, nanti akan coba kita praktekkan. Mungkin kita bisa lanjutkan terlebih dahulu begitu ya Bapak. Oke, baik. Nanti mungkin sedikit sambil kita menunggu Scopus tadi bekerja begitu, memfilter dari yang kita filter. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi dalam pencarian referensi. Setelah kita filter, setelah kita tadi eh, spesifikkan keyword yang kita cari, kemudian kita bisa urutkan lagi, urutkan dari jumlah citasi terbanyak, seperti halnya yang menjadi syarat menjadi sebuah referensi terbaik itu dari jumlah citasi terbanyak, dari eh, jurnal Q1, Q2. Caranya untuk mengurutkannya, Bapak dan Ibu, tinggal klik pada bagian sort by date, bagian date ini, date by news ini, kita bisa ganti dengan cara kita klik, kita ganti ke cited by highest. Kita klik cited by highest, kemudian setelah itu kita tunggu, maka Scopus akan mengurutkan dari jumlah citasi yang terbanyak ke yang tersedikit. Akan diurutkan, yang pertama citasinya 1.200, kemudian yang kedua 1.112, dan yang selanjutnya semakin lebih kecil lagi. Nah, ini nanti memang di scopus.com dan ke pencarian dokumen atau pencarian artikel ini kita tidak bisa langsung memfilter menginginkan dari jurnal Q1 ataupun Q2. Nah, maka dari itu untuk agar kita bisa memilih artikel-artikel terbaik yang itu berasal dari Q1, Q2, kita bisa urutkan dari citasi terbanyaknya. Karena biasanya jurnal-jurnal yang baik, reputasinya baik, itu juga jumlah citasinya akan lebih banyak daripada jurnal-jurnal yang di bawahnya. Misal, dari hasil pencarian ini, mungkin Bapak dan Ibu ingin mengetahui apakah benar yang terbanyak ini dari Q1 ataupun Q2. Tinggal kita cek saja di bagian source, ini ada nama jurnalnya. Bapak dan Ibu bisa tinggal klik kanan saja, open link in new tab, agar pencariannya tidak hilang. Kita bisa buka di tab baru untuk source detailnya. Kemudian, di bagian source detail ini, untuk mengecek kuartilnya, silakan Bapak Ibu scroll ke bawah di bagian persentil ini. Nah, untuk mengetahui kuartil sebuah jurnal di scopus.com, kita lihat dari persentilnya. Nah, persentilnya di sini adalah 99. Nah, berarti jurnal tersebut menandakan berada di Q1. Mungkin untuk Bapak dan Ibu yang biasa menggunakan di Simago GR, itu kan langsung sudah ada tulisannya Q1, Q2. Nah, kalau di Scopus itu untuk di source detail ini, jika tidak ada tulisan Q1 atau Q2-nya, silakan Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian persentilnya. Dan biasanya nanti akan ditunjukkan persentilnya itu di bagian bawah sini. Untuk persentil, pembagian persentil atau kuartil, itu seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada 4 kuartil di Scopus. Mungkin kita sekilas saja mengingat-ingat tentang kuartil di Scopus, yaitu posisi Q1 atau posisi pertama itu Q1 itu ada di kuartil 99 hingga 75. Kemudian di bawahnya lagi ada kuartil 2 itu dari 74 sampai 50. Kemudian kuartil 3 itu ada 49 sampai 25. Dan posisi yang terakhir Q4 itu ada 24 sampai 0%. Nah, kemudian di bawah itu adalah NA atau not available. Biasanya sudah discontinue atau sudah tidak memenuhi syarat jurnal tersebut terindeks di Scopus. Gitu. Jadi ini kilas tentang kuartil. Jadi
Nah, kemudian ketika kita klik soal abstrak, nantinya akan tampil abstrak dari tiap-tiap paper yang sudah ditemukan oleh Scopus. Biasanya ketika kita soal abstrak itu akan ada terhighlight warna kuning, mungkin seperti yang ditanyakan oleh Pak Nurdi tadi, terhighlight warna kuning. Jadi highlight warna kuning itu menunjukkan bahwa banyak keyword yang kita cari itu ada di dalam abstraknya ataupun paper ini nantinya. Dan jika kasusnya seperti ini, mungkin seperti Pak Nurdi juga mengalami kasus seperti ini, ketika kita klik soal abstrak, padahal kita sudah masukkan keyword-keyword yang ingin kita cari, tetapi kenapa tidak muncul warna kuningnya? Sampai bawah ini kan tidak muncul semua. Nah, kita bisa refresh halamannya. Biasanya di Scopus ini terkendala seperti ini. Jika tidak muncul warna kuning-kuningnya, tinggal kita reload page atau refresh halaman ini. Di pojok kiri atas itu ada bagian untuk refresh halaman atau reload page. Tinggal kita klik saja. Kemudian setelah kita reload page, kita soal abstrak lagi. Ternyata masih belum. Coba kita ulangi lagi. Oke, sepertinya ini agak bermasalah. Memang Scopus ini terkadang terkendala bermasalah. Soal abstrak. Nah, ini ternyata masih tidak muncul Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya menemukan kendala seperti ini, terkadang kita reload page itu tetap muncul. Ada ditunjukkan eh, keyword-keyword yang kita cari di dalam abstraknya. Tetapi jika mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan cara reload page seperti ini tetapi tidak muncul, kita reload page lagi ternyata tidak muncul di sini, silakan Bapak dan Ibu juga bisa gunakan Ctrl F di keyboard, klik Ctrl F, kemudian masukkan keywordnya. Tal marketing. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu fitur yang membantu ketika fitur Scopus yang langsung menunjukkan keyword yang kita cari itu tidak langsung nampak atau muncul di dalam halaman ini. Jadi kan kalau misal yang dikatakan Pak Jo, dicontohkan oleh Pak Jo, kita masukkan keywordnya, kemudian langsung ditunjukkan oleh Scopus. Ada digital marketing di sini ada satu, kemudian di bawahnya ada satu lagi, di bawahnya ada banyak. Kemudian kan keyword ini di abstraknya saja banyak, apalagi di dalam paper nantinya kita bisa ambil. Tapi kalau masalahnya seperti tadi, tidak muncul kuning-kuningnya, tidak muncul highlight kuning yang menunjukkan keyword-keywordnya, Bapak dan Ibu juga bisa manfaatkan fitur Ctrl F di keyboard, klik saja Ctrl F, kemudian masukkan kata kuncinya digital marketing. Nah, nanti akan muncul juga kuning-kuning highlight yang menunjukkan seberapa banyak digital marketing itu dibahas. Nah, mungkin kalau yang seperti ini kok nggak ada digital marketingnya, mungkin ini menunjukkan tentang keyword yang kedua tentang Instagram. Nah, ternyata di sini menunjukkan tentang Instagram, tapi tidak memuat tentang digital marketingnya. Apakah bisa digunakan, Mas? Nah, monggo kembali lagi ke Bapak dan Ibu. Apakah hanya Instagram saja Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam tulisannya? Apakah Bapak Ibu ingin membahas tentang Instagram saja? Bisa digunakan. Kalau tidak, kalau itu keterkaitannya kuat sekali harus ada Instagram dan digital marketing, atau yang penting digital marketingnya, Instagramnya tidak kita ambil juga tidak masalah. Tapi itu kita bisa nanti saja. Kita bisa ambil semua untuk memilih mana yang mau kita gunakan, itu nanti kita masuk ke sesi digital writing. Begitu. Jadi untuk kendala seperti tadi tidak muncul highlight kuningnya, kita bisa gunakan Ctrl F, kemudian kita bisa masukkan market. Kita bisa masukkan keyword yang kita cari di sini. Kemudian, setelah mungkin Bapak dan Ibu menemukan banyak highlight kuning yang ada di hasil pencarian ini, tentunya kan Bapak Ibu akan mendownload dokumennya. Nah, untuk mendownload dokumennya di sini, Bapak dan Ibu perlu memasangkan yang namanya ekstensi atau Scopus Download Manager untuk mendownload dokumen-dokumen yang ada di Scopus. Dan Scopus Download Manager ini bisa Bapak Ibu gunakan di Google Chrome. Maka untuk mengakses scopus.com ini, Bapak dan Ibu kami sarankan untuk menggunakan Google Chrome saja.
Karena banyak ekstensi-ekstensi yang di Google Chrome itu akan membantu Bapak dan Ibu ketika pencarian referensi. Kemudian untuk memunculkan ekstensinya, bagaimana caranya Mas? Cara memunculkannya tinggal Bapak Ibu pilih dulu satu saja dokumen. Selesai pilih nomor satu, kemudian kita klik download. Nanti akan muncul downloading require an extension. Tinggal kita klik get extension saja, nanti akan langsung diarahkan ke dalam Chrome Web Store. Ada Scopus Document Download Manager. Tinggal kita klik tambahkan ke Chrome, tinggal langsung muncul seperti ini, kita klik add extensionnya. Klik saja add extension. Jika sudah muncul seperti ini, Scopus Document Download Manager has been added to Chrome, berarti kita sudah memasangkan ekstensinya, tinggal kita close saja. Kita kembali ke scopus.com, kita klik lagi tombol download, nanti akan diminta untuk refresh browser. Tinggal kita ikuti saja, tinggal kita klik saja. Nah, di sini sekarang Bapak dan Ibu sudah bisa mendownload dokumen-dokumen yang dipilih. Misal, saya contohkan mungkin dari beberapa dokumen ini saya pilih. Nah, nanti untuk memilih dokumen, Bapak Ibu bisa klik kotak yang ada di depan angka. Jadi untuk sekali download di scopus.com ini bisa 50 dokumen, atau Bapak Ibu bisa pilih satu persatu. Misal berdasarkan yang tadi, kita gunakan Ctrl F tadi, digital marketing. Misal, ini digital marketingnya banyak, kita tandai. Berarti kita akan gunakan, akan kita download. Kita tandai lagi. Nah, dan ini tadi ada Instagramnya juga akan kita gunakan. Kita download saja, kita tandai. Mungkin di sini saya mencontohkan beberapa dokumen yang akan kita download. Ini kita mungkin saya contohkan 5 dulu saja agar tidak terlalu lama untuk proses downloadnya. Kemudian jika sudah ditandai, tinggal kita scroll ke atas lagi, kita klik tombol downloadnya lagi. Kita klik tombol download, kemudian tinggal kita download saja. Oke. Kita tunggu prosesnya di bawah sini, di pojok kanan bawah, itu ada proses download dokumennya. Nah, silakan Bapak Ibu tunggu sampai selesai. Kemudian jika sudah selesai, nantinya akan ada view summary. Nah, tinggal muncul view summary seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik saja view summary-nya. Dari keenam dokumen yang sudah kita pilih tadi, ternyata hanya ada satu dokumen yang berhasil terdownload. Nah, berhasil terdownload di sini adalah berhasil terdownload otomatis, langsung terdownload. Kemudian bagaimana nasib 5 dokumen yang gagal terdownload ini? Nah, untuk 5 dokumen yang gagal terdownload ini, silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa download satu persatu. Memang karena tidak semua dokumen itu otomatis terdownload ketika kita klik tombol download, maka kita harus download satu persatu. Caranya untuk download dokumen-dokumen yang gagal terdownload seperti ini, silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa klik View at Publisher-nya saja. Klik pada tulisan View at Publisher. Jangan Bapak Ibu klik pada judulnya, karena kalau kita klik judulnya, nanti summary-nya akan hilang. Kita akan kesusahan mencari dokumen-dokumen yang selanjutnya. Nah, itu kita tinggal klik saja View at Publisher di sini. Nanti akan diarahkan ke dalam em, jurnalnya, ke dalam publishernya langsung, ke dalam jurnal yang menerbitkan artikel tersebut. Jika diarahkan ke dalam View at Publisher, kemudian ada view PDF-nya seperti ini, silahkan Bapak dan Ibu bisa langsung klik view PDF-nya, dan kita tunggu dulu prosesnya sampai kita bisa membuka PDF-nya. Kita verify dulu. Nah, sudah terbuka PDF-nya, tinggal di sini Bapak dan Ibu bisa download satu persatu. Tinggal klik download di pojok kanan atas, langsung kita save. Sudah, kita download satu dokumen yang gagal tadi. Kemudian kalau sudah di-download, bisa ditutup saja. Kita lanjut ke dokumen yang selanjutnya. Nomor satu sudah, kita cek yang nomor dua, View at Publisher.
Kemudian kita cari PDF-nya, kita klik PDF-nya, kita tunggu sampai muncul PDF-nya, tinggal kita download. Nah, sudah. Jadi begitu untuk download dari Scopus. Jika ada mungkin beberapa dokumen yang tidak berhasil terdownload, sedangkan kita sudah menggunakan View at Publisher di sini. Kita bisa menggunakan View at Publisher, ternyata kita tidak menemukan tulisan PDF atau kita menemukan tulisan PDF tapi restricted access atau terkunci. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang namanya jalur belakang. Tapi untuk jalur belakang ini tidak semua dokumen yang terkunci itu bisa. Jalur belakang yang saya maksud di sini adalah Sci-Hub. Nah, mungkin di sini juga Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini untuk mendapatkan sebuah referensi begitu. Jadi kita bisa gunakan Sci-Hub ini untuk istilahnya mungkin mencuri, tapi karena ini untuk kebaikan juga, dan ini juga diperbolehkan dalam penulisan artikel, selama ini belum mendapatkan masalah, silakan Bapak dan Ibu bisa gunakan Sci-Hub ini. Nah, caranya untuk penggunaannya tinggal Bapak Ibu bisa kopikan DOI-nya, DOI-nya di sini, DOI dari artikel yang ingin kita download, atau bisa langsung kopikan saja link URL-nya. URL di atas ini kita copy, kita masuk ke Sci-Hub, kemudian kita paste. Setelah itu kita open. Nah, ternyata di Sci-Hub ternyata masih tidak bisa membuka. Jika Bapak Ibu menemukan hal seperti ini di Sci-Hub, bisa Bapak Ibu tinggalkan saja untuk referensi itu. Kita cari referensi yang lain. Karena masih banyak referensi-referensi yang bisa kita download. Kalau dirasa mendapatkan satu referensi susah, kita cari referensi yang selanjutnya. Atau mungkin Bapak Ibu ingin menggunakan Sci-Hub yang di web lain. Karena di sini Sci-Hub itu kan banyak sekali yang menyediakan Sci-Hub. Tidak hanya link yang paling atas, di bawahnya masih banyak lagi. Kalau tidak bisa, coba di Sci-Hub lain. Kalau masih tidak bisa, kita tinggalkan. Kita cari referensi yang lain. Nah, seperti ini tidak bisa. Kita cari referensi yang lain saja. Oke, mungkin seperti itu. Jadi untuk pencarian referensi yang pertama ini kita bisa gunakan langsung dari scopus.com. Mungkin dari pencarian referensi yang pertama ini sebelum kita lanjut menggunakan pencarian referensi yang selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mas Wiam, saya izin bertanya ya, mau izin Silahkan Pak Nurdi. eh, tadi kan kita mencari dari contoh ini kan digital marketing, kemudian eh, lebih dikerucutkan lagi kepada Instagram. Ya, kalau Oke. yang dicontohkan ini kan variabel kata kuncinya hanya satu ya. Bagaimana kalau kata kuncinya itu lebih dari satu ada 12? Apakah bisa semua kata kunci itu kemudian kita pilih tadi ya, tadi yang pilihan banyak tadi yang sebelumnya dicontohkan itu apakah itu kita klik atau bagaimana sehingga tidak satu persatu kita mencari karena kalau mencari satu persatu seperti tadi saya sampaikan kata kuncinya sampai 12 itu kan cukup menyita banyak waktu ya. Apa cara singkatnya demikian? Oke, baik Bapak. Jadi kalau untuk pencarian kata kunci itu memang kita harus mencarinya satu persatu Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak menemukan mendapatkan 12 kata kunci begitu ya. Kata kuncinya mungkin yang dituliskan itu saling terkait. Saya contohkan di sini, misal digital marketing, kemudian selanjutnya ada Instagram. Nah, padahal di kata kunci yang saya tuliskan digital marketing itu sendiri, Instagram sendiri. Nah, kalau dua kata kunci itu bisa saling terkait, Bapak bisa masukkan di sini. Misal kata kunci yang pertama, Bapak masukkan di bagian search dokumen, kemudian untuk mengerucutkan lagi atau menspesifikkan lagi, Bapak bisa masukkan di refine search. Tetapi kalau kata kunci yang Bapak masukkan itu mungkin eh, tidak dalam satu kesatuan pencarian, itu bisa dicari satu persatu, lebih baik dicari satu persatu. Seperti contohnya di sini. Kalau saya masukkan semua langsung, digital marketing, marketing performance, mobile marketing, dan SMES, memang semua kata kunci ini bisa dikatakan jelas terkait, tapi di dalam digital marketing itu kita hanya ingin menggunakan caranya yaitu cara menggunakan Instagram. Nah, maka kita masukkan digital marketing dan Instagram.
Kemudian untuk marketing performance di sini. Nah, marketing performance ini bisa kita gabungkan marketing performance tentang apa? Marketing performance tentang UMKM. Nah, maka kita bisa masukkan marketing performance dan kemudian nanti untuk di refine search-nya, dikerucutkannya lagi, kita bisa masukkan UMKM-nya. Kemudian ada lagi keyword yang selanjutnya, mungkin di sini mobile marketing. Nah, mobile marketing ini karena eh, saya ingin membahas mobile marketingnya secara luas, ya sudah kita masukkan saja mobile marketingnya sendiri. Jadi kalau ada beberapa keyword yang bisa kita cari bersamaan, silahkan Bapak bisa cari bersamaan, tapi bukan langsung di bagian search dokumen di sini, bukan langsung kita masukkan, tetapi kita masukkan dulu satu yang umumnya dari beberapa keyword yang bisa kita cari bersamaan. Kemudian di refine search ini kita bisa masukkan keyword-keyword yang lebih spesifik dari keyword yang kita masukkan pertama. Begitu Pak Nursi. Terima kasih, Mas Ilham. Ya, sama-sama Pak. Oke, mungkin ada Bapak Hafiz, sudah Ya, resen di Mas. sini. Bagaimana Bapak? Ya, ini pertanyaan saya sebetulnya sudah saya ketik, tapi bolehlah saya bacakan ya. Oke, baik Bapak. Boleh atau tidak kita ini mengambil kutipan pada kalimat yang sudah disediakan oleh Scopus AI tanpa membaca atau membuka jurnal atau naskah aslinya. Ya, jadi misalnya kita membuka Scopus AI, kita bikin query ya atau Oke, pertanyaan itu. Nah, kemudian nanti Scopus AI kan akan membuat semacam resume dari berbagai naskah artikel yang relevan. Nah, dari situ kemudian kita langsung copy paste parafrase ya, nah, oke. masuk ke Grammarly, terus langsung cite. Nah, boleh enggak gitu? Boleh Bapak, boleh juga. Tapi mungkin lebih baiknya memang kita perlu cek lagi setiap dokumennya. Karena kalau di Scopus AI itu hasil pencariannya itu kan masih tercampur. Sedangkan kan kita di sini bisa filter berdasarkan tahunnya, berdasarkan dokumen tipenya, kemudian berdasarkan source type-nya. Kalau di Scopus AI itu biasanya memang langsung disajikan uh, query-nya, summary-nya dari berbagai macam sumber. Kita bisa ambil kalimatnya, tapi kita perlu cek lagi, Bapak, untuk sumber yang kita kutip. Sumber yang kita kutip, entah itu kita dapat dari hasil pencarian di sini ataupun di Scopus AI, itu harus berdasarkan filter-filter yang kita masukkan di sini tadi. Seperti halnya tahunnya. Harus kita pilih yang tahunnya tahun-tahun terbaru, yaitu 5 tahun terakhir. Kemudian untuk dokumen type-nya, silahkan Bapak pilih yang artikel ataupun review. Dan sumbernya itu dari jurnal. Karena biasanya kalau di Scopus AI itu kan masih ada yang bersumber dari conference proceeding atau book section itu masih tercampur. Nah, untuk eh, referensi-referensi yang sebaiknya Bapak Ibu gunakan dan memiliki bobot terbesar di dalam penulisan paper nantinya itu berasal dari artikel jurnal atau review jurnal. Begitu, Bapak. Ya, itu untuk terkait dengan ininya ya, apa namanya, filternya. Nggih. Pertanyaan kedua itu akurasinya ya. Jadi apakah summary yang ditulis oleh AI itu sama persis dengan konten yang atau isi ya, substansi Nggih. dari naskah jurnal itu kan. Nah, Saya kan sendiri juga belum ngecek secara menyeluruh ya dari apa yang saya dapatkan dari Scopus AI itu. nggih. Cuman akurasinya gimana, kemudian konteksnya apakah Baik. sesuai dengan yang kita maksud gitu. Barangkali Mas William punya pengalaman yang lebih mendalam dalam penggunaan Scopus AI. Nggih. Nggih, baik, Pak. Jadi kalau untuk akurasinya, memang kita tidak bisa katakan akurasinya itu baik atau buruk, tetapi paling tidak itu bisa membantu. Setidaknya kalau kita katakan akurasinya mungkin tidak lebih dari 70% kesesuaiannya. Jadi perlu kita cross-check ulang lagi, alangkah lebih baiknya. Tapi kita juga bisa langsung gunakan. Begitu, Bapak. Gimana, Bapak Hafid? GG, terima kasih. Nggih, terima kasih, Bapak. Barangkali nanti ketika sudah mulai di digital writing, eh,
perlu ditunjukkan juga di forum ini. Jadi Bapak Ibu yang lain juga nanti bisa berlatih mengakses yang dari Scopus AI karena sangat-sangat instan Iya, sekali. Tuyulnya sangat tuyul iya, sekali itu kalau iya. Tuyul yang sebenarnya begitu ya, Pak. tuyul banget itu. Oke. Kalau ini Nah, kan nanti, kita masih harus baca-baca minimal di abstraknya gitu kan ya. oke, Nah, baik. baik-baik itu Mas. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama, Pak. Ya, mungkin memang untuk ambil kalimat dan parafrase itu nanti akan kita lebih perdalam lagi dalam sesi digital writing begini ya, Pak dan Ibu. Tapi untuk pencarian referensi itu tadi bisa juga Bapak Ibu manfaatkan Scopus AI, tapi memang kalau di Scopus AI itu sebenarnya perlu kita cross check ulang lagi. Alangkah lebih baiknya kita cross check ulang lagi karena memang AI itu kan masih mesin begitu ya. Dan bahasa dan pola pemikirannya itu masih pola pemikiran dan bahasa mesin begitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita cek lagi sumber aslinya, kita dapat sumber aslinya, kemudian memang kita tidak perlu baca keseluruhan, tapi kita bisa bisa baca cepat. Kita bisa baca cepat, apakah ini bisa sesuai, bisa kita gunakan dalam tulisan kita nantinya atau tidak. Gitu. Dan untuk pengumpulan referensi ini di awal ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa cari referensi sebanyak-banyaknya. Urusan nanti itu referensinya kita citasi atau tidak, kita pakai atau tidak, itu nanti belakangan. Kita memilih referensi mana yang ingin kita gunakan, itu nanti melalui Mendeley. Kalau dari pencarian referensi ini yang penting, misal seperti ini, yang penting di artikel ini memuat digital marketing, saya ambil. Di artikel ini memuat digital marketing, saya ambil. Nah, nanti untuk memilah mana yang mau kita gunakan itu urusan nanti. Jadi di awal ini silakan Bapak Ibu bisa cari referensi sebanyak-banyaknya. Dan untuk bobot referensi dari Scopus, Oke. maaf bukan dari Scopus, referensi yang digunakan untuk penulisan paper yang nantinya akan disubmit ke Scopus, di jurnal-jurnal Scopus, itu biasanya 80% dari keseluruhan jumlah referensi yang Bapak Ibu masukkan itu berasal dari Scopus. Kemudian 20%-nya itu bisa dari sumber lain. Misal seperti undang-undang atau eh, peraturan-peraturan menteri atau buku, buku-buku yang tidak tercetak langsung atau tidak terbit langsung di Scopus itu nanti bobotnya 20% dari keseluruhan referensi yang Bapak Ibu masukkan. Dan rata-rata referensi dari setiap paper yang masuk ke Scopus itu sekitar 35 referensi. Jadi katakanlah 35 referensi itu 80%-nya dari Scopus, 20%-nya bisa di luar dari Scopus. Tapi tentunya harus referensi-referensi juga yang referensi kuat, referensi-referensi yang baik. Bukan di luar Scopus terus referensinya terlalu sederhana sekali. Misal naskah yang belum dipublikasikan, baru baru penelitian. Nah, itu nanti bisa digeser dulu, cari referensi-referensi yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi seperti itu untuk pencarian referensi di scopus.com. Nah, kemudian selain scopus.com, misal Bapak dan Ibu tidak memiliki akun Scopus yang berlisensi, jangan berkecil hati, jangan terus, wah ini kalau saya nggak bisa cari di Scopus berarti nggak bisa nulis nih. Nah, seperti itu, tapi kita bisa gunakan search engine lain atau pencarian lain, yaitu kita gunakan Science Direct. Nah, Science Direct di sini ini bisa membantu Bapak dan Ibu menemukan referensi-referensi terbaik. Tentunya kalau kita tadi mencari di Scopus itu kan sudah langsung jelas ada di Scopus karena kita langsung mencari di sumbernya. Tetapi kalau di Science Direct ini nantinya ketika Bapak dan Ibu menemukan referensi-referensi yang ada di Science Direct itu perlu kita cross check ulang. Nah, caranya bagaimana untuk penggunaan Science Direct ini? Mungkin bisa kita langsung contohkan. Untuk penggunaan Science Direct ini, silahkan nanti Bapak Ibu silahkan sign in terlebih dahulu. Sign in di pojok kanan atas ini. Lalu diklik saja, nanti akan diarahkan ke dalam ada halaman untuk memasukkan emailnya. Silahkan Bapak Ibu bisa masukkan
menggunakan email pribadi ataupun menggunakan email institusi. Nah, saya contohkan di sini saya menggunakan email pribadi saya. Kemudian tinggal enter saja. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun Elsevier, maka langsung diarahkan ke bagian sign in. Langsung disuruh memasukkan password. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu belum memiliki akun Elsevier, ketika Bapak Ibu memasukkan email pribadi, nanti akan diminta untuk mengisi seperti halnya nama, kemudian membuat password, seperti halnya untuk membuat akun-akun pada umumnya. Dan untuk namanya itu tidak harus sesuai dengan nama Bapak Ibu yang ada di KTP, bisa dibuat buat saja, tidak masalah. Kemudian nanti akan diminta untuk membuat password, kemudian create akun. Nanti kalau sudah create akun, tinggal sign in ulang dengan akun yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, karena di sini saya sudah memiliki akun, silahkan nanti langsung di sign in saja. Nah, kita sign in di sini. Bapak Ibu sekarang bisa memanfaatkan eh, pencarian menggunakan Science Direct ini secara lebih baik. Kalau sebelum sign in sebenarnya tetap bisa kita gunakan, tetapi ada perbedaan seperti kalau download. Kalau di Science Direct ini, kalau kita sign in, nanti kita bisa download langsung beberapa dokumen juga. Oke, kemudian langsung saja untuk pencariannya sama seperti tadi. Misal saya masukkan digital marketing di sini. Nah, di digital marketing, define article with this term, kita masukkan keywordnya, digital marketing. Kemudian in this journal or book title, ini kita kosongkan saja. Untuk author dan jurnal ini kita kosongkan. Kemudian kita bisa langsung search. Nah, ini. Jadi untuk di Science Direct ini, ketika kita masukkan keywordnya digital marketing, nanti juga akan langsung ada highlight kuningnya. Digital marketing terblok lebih gelap atau warna kuning. Kalau kita mau cek lagi di abstraknya, ternyata kalau di abstraknya tetap tidak muncul. Jadi untuk pencarian di Science Direct ini hanya ada di bagian judul. Kemudian bagaimana Mas untuk memunculkan di abstrak? Caranya sama seperti tadi. Kita bisa gunakan Ctrl F kalau di laptop Windows, Ctrl F kalau di MacBook mungkin Command F begitu ya. Command F nanti akan muncul pencarian di sini. Tinggal ketikkan saja digital marketing. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul digital marketing yang ada di dalam pencarian Science Direct. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau di Scopus tadi kan ada fitur untuk refine search, untuk mencari menggunakan keyword yang lebih spesifik. Nah, di Science Direct ini kita juga bisa gunakan. Kita bisa gunakan yang namanya Advanced Search. Nah, di bagian Advanced Search ini, kita scroll ke bawah, kemudian menemukan Show All Field. Kita klik lah saja Show All Field, kemudian kita bisa masukkan keyword yang lebih spesifik, itu di bagian kolom title, abstract, or author specific keyword. Misal, tadi saya contohkan, langsung kita masukkan Instagram. Langsung kita search saja. Nah, yang tadinya dari digital marketing ada berapa ribu, kemudian menjadi 400 hasil saja. Nah, kita sudah menspesifikkan keyword yang kita gunakan sama seperti tadi. Kemudian setelah itu, perlu juga kita filter. Seperti hal di Scopus, di bagian kiri, ini ada filter. Yang pertama, di paling atas ini ada filter berdasarkan tahunnya. Kita bisa filter tahunnya, kita bisa pilih 5 tahun terakhir sama seperti tadi. Kita pilih dulu 25, 24, 23, 22, 21. Oke, 5 tahun terakhir sudah kita filter. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, ke bagian article type. Nah, article type-nya ini kita bisa pilih review artikel dan research artikel. Sama seperti tadi, review dan artikel, research artikel atau original artikel dan review artikel. Kemudian untuk publication title, karena ini hanya nama jurnalnya, kita tidak mencari dari nama jurnal tertentu, kita bisa lewati, subjek area kita bisa lewati. Kemudian di sini yang terakhir ada open access-nya. Kita pilih yang open access dan open arsip. Nah, sudah.
ketika kita sudah klik langsung otomatis terfilter oleh Science Direct. Beda halnya kalau di Scopus tadi kita harus limit to, di sini tinggal kita klik-klik saja. Dan untuk pencarian di Science Direct ini memang filternya itu akan lebih sedikit dibandingkan ketika kita menggunakan Scopus. Di sini tidak ada filter keyword yang tadinya bisa membantu Bapak dan Ibu ketika ingin menambahkan keyword-keyword yang relevan, yang lebih banyak lagi itu bisa kita. Tapi tidak masalah, kita tetap bisa menggunakan Science Direct ini untuk mencari referensi. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan hasil pencariannya, 164 hasil pencarian dari digital marketing. Dan kemudian Instagram, kemudian kita sudah filter. Tapi 164 ini tidak semuanya berasal dari Scopus. Nah, maka dari itu kita bisa cross-check lagi, alangkah baiknya kita cross-check lagi apakah benar referensi-referensi yang disajikan oleh Scientific ini ada di Scopus atau tidak, terindeks di Scopus atau tidak. Nah, untuk caranya nanti Bapak dan Ibu silahkan kopikan saja untuk nama jurnalnya. Kopikan saja nama jurnalnya di bawah sini. Kita copy, kemudian kita bisa masuk ke scopus.com. Kita cari di Science Direct, tapi tetap ujung-ujungnya kita masuk ke scopus.com. Untuk mengecek apakah referensi yang ada di Science Direct itu ada di Scopus atau tidak, atau terindeks di Scopus atau tidak, itu kita bisa menggunakan akun Scopus yang tidak berlisensi atau yang free. Contohnya di sini. Di sini saya menggunakan akun Scopus saya yang tidak berlisensi. Di sini tidak ada fitur search, hanya adanya auto search. Tapi untuk mengecek referensi itu ada di Scopus atau tidak, di sini kita hanya tinggal gunakan source, fitur sources, atau kita mencari berdasarkan sumbernya. Kita klik saja bagian source ini, kemudian di bagian source ini ada pilihannya. Pastikan di bagian sini Bapak Ibu pilih title. Karena kita tadi sudah mengcopy nama jurnalnya, kita pilih title, kemudian kita pastekan. Nanti biasanya di bawahnya akan muncul saran dari Scopus. Nah, nanti silakan pilih namanya yang benar-benar sama persis. Kalau misalnya jurnal yang kita cari Apetite, kemudian di bawah sini Apetite pakai S, berarti itu sudah beda jurnal walaupun hanya beda satu huruf. Kalau sama sepertinya tinggal kita klik saja dan kita cek. Nah, ternyata referensi yang pertama ini yang kita kopikan nama jurnalnya ini, kita cek di Scopus, ternyata jurnal ini masih terindeks di Scopus. Dan jurnal ini berada di Q1. Persentilnya ada di sini, Pak. Ini, Bu. Ada di sini, ada di Q1 91%. Gitu. Dan gitu juga misalnya nanti Bapak dan Ibu ingin mencari referensi-referensi yang selanjutnya. Tinggal dikopikan saja nama jurnalnya, copy, masuk ke scopus.com, tinggal masuk ke sources, pastekan di sini, kita pilih yang benar-benar sama, kita cek lagi apakah ada di Scopus. Nah, ternyata di sini ada di kuartil 1 juga. Nah, kalau nanti misalnya Bapak Ibu menemukan jurnal yang Bapak Ibu cari di Scopus kok tidak ada, tidak terindeks, berarti artikel tersebut memang tidak terindeks di Scopus. Nah, kebetulan di sini jurnal-jurnal yang saya cek itu ada semua di Scopus. Ini ada jurnal yang berada di Q2 juga. Nah, dari jurnal-jurnal yang sudah kita cek tadi, kita bisa pilih. Misal saya pilih nomor 9 yang sudah saya cek, 7, 1 yang sudah jelas ada di Scopus. Kemudian saya pilih lagi 2, 3, 4. Nah, untuk pemilihan ini sama halnya seperti di Scopus tadi, Bapak Ibu bisa tandai saja di depan nama artikelnya, di depan judulnya. Bapak Ibu bisa tandai, kemudian kita scroll ke atas, ada tulisan download 6 artikel di sini. Tinggal diklik saja, download
a zip file contain 5 artikel on 6 requested of 6 requested. Jadi dari 6 artikel yang kita tandai tadi ada 5 yang sudah otomatis terdownload. Nah, kalau di Scopus tadi kan kita langsung ditunjukkan summary-nya, mana yang eh, belum terdownload, mana yang sudah terdownload. Tapi kalau di sini tidak, dari 6 di-download, di SciDirect itu hanya bisa otomatis 5. Dan 5 itu nantinya akan berbentuk file zip. Pintar seperti ini, langsung jadi satu kesatuan file. Jika seperti ini, nanti tinggal Bapak Ibu masuk ke in folder saja, akses file zip-nya, klik 2 kali, nah nanti tinggal dikeluarkan. Tinggal kita keluarkan, bisa kita blok, copy paste, atau langsung kita ekstrak saja. Sama seperti biasanya, kita ekstrak saja di sini langsung, ekstrak tuh nama filenya, langsung kita klik. Nah, nanti akan muncul dalam folder seperti ini. Kemudian nantinya ketika Bapak Ibu sudah mendownload referensi, entah itu dari Scopus ataupun SciDirect, silakan dijadikan dalam satu folder. Nah, jadikan dalam satu folder. Misal tadi kita sudah download beberapa dari Scopus, kita tandai, kemudian kita pindahkan jadi satu folder di sini. Nah, agar apa? Agar kita mempermudah kita nantinya dalam memasukkan referensi-referensi yang kita gunakan ke dalam Mendeley. Dan kita lebih mudah untuk memilih referensi-referensi ini cocoknya di mana, cocoknya untuk apa. Itu kan lebih mudah ketika kita menamai dalam satu folder. Kalau foldernya kita namai referensi Scopus. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini ya Pak dan Ibu. Jadi tinggal seperti itu untuk pencarian referensi, mau di Scopus ataupun di SciDirect, caranya sebenarnya sama, ya mungkin tampilannya saja yang berbeda dan ada sedikit step tambahan di SciDirect itu untuk kita checking ulang lagi apakah artikel tersebut terindeks di Scopus ataupun tidak. Itu. Oke, baik. Silakan Bapak Nurdi, Resen. Iya, terima kasih Mas Fiam. Iya. Andai kan kita mendapatkan informasi dari teman bahwa, oh, judul Anda itu mirip dengan judul yang pernah saya baca. Itu ada di jurnal. Lalu pertanyaannya, jurnal itu ada di Scopus atau tidak? Itu bagaimana cara kita melacaknya? Sementara judul yang dia informasikan tuh, oh iya ya, dari yang dia sampaikan tuh mirip, itu bisa saya gunakan. Tapi apakah judul itu sudah ada di apa terindeks di Scopus apa tidak? Nah, itu bagaimana cara ngeceknya? Iya, nah, itu bisa juga Pak kita cek. Nah, misal tadi kasusnya mungkin seperti apa, diberikan sebuah artikel yang wah ini judulnya ini cocok sekali dengan yang Bapak tulis tentang yang ingin eh, Bapak jadikan referensi. Nah, silahkan nanti Bapak bisa kopikan nama jurnalnya. Kopikan saja nama jurnalnya. Mungkin di sini namanya Journal of Clinical Nursing. Sini. Coba kita cari dulu nama jurnal yang bisa kita copy. Oke, Journal of Clinical Nursing. Nah, kalau tidak bisa kita copy, caranya sepertinya seperti halnya tadi ketika kita cross-check ulang untuk artikel itu ada di Scopus atau tidak. Kalau di sini kan kita langsung bisa copy nama jurnalnya. Kalau misal tadi Bapak diberikan saran, wah ini ada artikel nih sama. Nah, kita sama, tetap kita cari ke Scopus menggunakan source ini, source, kemudian pilih title, kemudian Bapak bisa ketikkan nama jurnalnya. Journal of Clinical. Oke, nah ternyata di Scopus kalau kita klik langsung memerlukan proses clinical nursing. Nah, seperti ini Bapak. Jadi, silakan diketikkan. Kalau ada dua saran seperti ini, silakan pilih yang benar-benar sama persis dengan nama jurnal yang ingin Bapak cari. Contohnya tadi di sini, ini adalah Journal of Clinical Nursing. Nah, nanti silakan Bapak pilih yang namanya Journal of Clinical
Aduh, salah lagi. Kita tuliskan saja di sini clinical nursing. Dan kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ada dua pilihan seperti ini, silahkan dipilih yang sama persis, yaitu yang atas, Journal of Clinical Nursing. Tinggal kita klik, kemudian kita cek. Nah, kalau di sini muncul hasilnya, berarti jurnal tersebut ada di Scopus. Dan artikel tersebut terindeks di Scopus. Tapi kalau di sini tidak ditemukan hasilnya, berarti artikel tersebut tidak ada di Scopus. Terus apakah tetap bisa digunakan, Mas? Walaupun tidak di Scopus, karena itu mungkin sangat sesuai dan sangat cocok sekali. Bisa, tapi itu tadi bobotnya yang 20%. Kalau Bapak sudah memasukkan 80% di Scopus, kemudian 20%-nya Bapak bisa masukkan sumber-sumber lain di luar Scopus yang sesuai dengan yang ingin Bapak jadikan sebagai referensi. Begitu Pak Nurdi. Terima kasih tambahan. Jadi kalau Ya, tadi kan disampaikan 80% dari Scopus, 20% dari di luar Scopus. Boleh nggak kalau dia hanya 70 dari Scopus, 30% dari luar? Atau sebaliknya 90% dari Scopus, oke. 10% dari non itu. Bagaimana? Oke, baik. Jadi untuk persentase tadi sebenarnya tidak semua jurnal itu menyebutkan bahwa harus 80%, 20% dan tidak ada aturan baku tentang 80% dan 20% itu. Tapi dari pengalaman kami di Rumah Scopus, artikel-artikel yang berhasil tembus ke Scopus yang berpotensi lebih besar tembus ke Scopus itu dengan bobot 80% referensinya dari Scopus, 20% referensinya di luar Scopus. Dan kalau misalnya Bapak bisa mencari 90% dari Scopus atau bahkan 100% referensinya dari Scopus, itu akan lebih baik lagi, Bapak. Tapi tidak, jadi tidak harus paling tidak itu 80%, 20%. Kalau misalkan 70%, 20% yang Bapak gunakan referensinya, kemungkinan juga ada jurnal-jurnal yang menerima, tapi mungkin di kuartil 3, kuartil 4, ya kuartil-kuartil bawah kemungkinan. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama, Bapak. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu yang lain? Dari dua cara yang uh, saya praktekkan di sini, yang pertama menggunakan scopus.com, kemudian yang kedua kita gunakan Science Direct. Jadi kalau memang di scopus.com itu memang kita perlu yang namanya akun Scopus berlisensi, pencarian dan artikelnya. Tapi kalau misalnya tidak memiliki, kita bisa gunakan yang Science Direct saja. Oke, bagaimana Pak Di? Ya, saya jadi teringat. Berarti kan kalau kita menggunakan Science Direct ini, toh juga ujung-ujungnya tetap harus masuk ke Scopus.com tadi ya? Iya Pak, tapi tidak perlu akun Scopus yang berlisensi. Oke, oke. Bedanya hanya di situ. Jadi untuk pencarian akun, maaf, mohon maaf, pencarian nama jurnal itu kita tidak memerlukan akun Scopus yang berlisensi. Seperti halnya ini tadi. Jadi kita hanya menggunakan source. Kalau untuk pencarian artikel kita memerlukan yang namanya search di sini. Sedangkan kalau yang free itu adanya author search. Ini hanya bisa untuk mencari author tertentu. Gitu Bapak. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah mungkin masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan tentang pencarian referensi ini menggunakan scopus.com dan Science Direct? Nah, atau kalau tidak, kita bisa menggunakan satu lagi untuk pencarian referensi dan mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali menggunakannya, yaitu Google Scholar. Nah, Google Scholar ini. Di Google Scholar ini kita juga bisa gunakan menjadi pencarian referensi. Tapi untuk pencarian referensi di Google Scholar ini, Bapak Ibu perlu menambahkan yang namanya extension. Saya contohkan di sini. Karena di Google Scholar ini, itu kan sangat mudah sekali untuk memasukkan tulisan kita di Google Scholar. Tidak harus dari jurnal-jurnal yang terbaik, tidak harus dari jurnal-jurnal di Scopus, itu semua bisa masuk ke Google Scholar, termasuk dari kampus juga bisa mungkin masuk ke Google Scholar.
Nah, tapi di sini ada sebuah ekstensi yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan referensi-referensi yang berasal dari Scopus, tetapi mencarinya dari Google Scholar. Contohnya di sini coba saya buat untuk 5 tahun terakhir. Oke, nah di sini ditunjukkan referensi-referensi yang ada di Scopus dengan indeksingnya ada Q2, Q1, Q1, nah yang lainnya NA. Nah, yang NA ini, not available ini tidak terindeks di Scopus. Kemudian kalau ada Q1, Q2 seperti ini berarti terindeks di Scopus. Nah, bagaimana untuk memunculkan Q1, Q2 yang ada di Google Scholar ini? Bagaimana untuk memunculkan NA ini? Nantinya Bapak dan Ibu perlu menambahkan yang namanya excitation. Nah, excitation ini Bapak Ibu bisa download atau masukkan langsung ke Google Chrome-nya melalui Chrome Web Store. Coba kita cek. Oke, Excitation Google Scholar. Nah, di sini silahkan nanti Bapak Ibu ketikkan saja di pencarian Google Excitation Google Scholar, kemudian nanti dipilih yang Excitation Journal Ranking in Google Scholar yang atasnya ini Chrome Web Store, bukan yang Excitation Excitation yang di atas, tapi yang atasnya sini Chrome Web Store. Tinggal Bapak Ibu klik saja. Nah, nantinya tinggal Bapak Ibu masukkan si ekstensi ini ke Google Chrome Bapak dan Ibu. Sama halnya seperti memasangkan ekstensi ke Scopus tadi, kita tinggal add to Chrome atau tambahkan ke Chrome, kemudian kita add extension. Kita klik saja. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita close, tinggal kita refresh lagi. Nanti akan sudah otomatis muncul untuk indexing-indexing yang ada di Google Scholar. Tapi karena Excitation ini mengambil sumbernya itu tidak langsung dari Scopus.com, dia mengambil sumbernya dari Simago, dan Simago itu update-nya lebih terlambat atau lebih akhir dari Scopus. Kita perlu cross-check ulang lagi. Alangkah baiknya kita cross-check ulang lagi. Kita cross-check ulang dengan cara sama seperti tadi. Kita bisa copy nama jurnalnya di sini. Misal di sini nama jurnalnya Journal of Open Innovation Market. Nah, kita kopikan nama jurnalnya, masuk ke Scopus, ke source, title kita masukkan. Kita klik nama jurnalnya, kemudian kita cek. Nah, ternyata di Scopus benar masih Q1 dan di Google Scholar juga Q1. Coba kita cek lain yang kedua. Journal of Indian Business Research. Kita kopikan, masuk ke source, pastekan di sini, kita search. Nah, di sini juga di Scopus Q2 dan di Google Scholar juga Q2. Nah, berarti cocok. Nah, tapi mungkin ada beberapa jurnal yang di Google Scholar itu misalnya Q2, tetapi ternyata di Scopus Q3. Nah, itu tidak masalah. Yang penting ada di Scopus gitu aja. Yang penting ada di Scopus. Nah, untuk Q1 dan Q2 itu sebisa mungkin memang Bapak Ibu cari Q1, Q2 atau kalau tidak, ya paling tidak ada di Scopus atau terindeks di Scopus. Gitu. Jadi misalnya kita cari-cari lagi, kita tunggu saja, kita cek Google Scholar di page selanjutnya. Ya ada lagi, tinggal kita cek lagi nama jurnalnya, kita masukkan ke Scopus. Kemudian kalau sudah cocok nih ada di Scopus dan ini sudah dirasa cocok, kita juga bisa langsung download saja di situ. Dan kita view PDF, verify, dan kita download. Nah, kalau untuk di Google Scholar ini memang kita harus downloadnya satu persatu, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita tandai langsung dari beberapa tadi, tapi kita bisa downloadnya satu persatu. Nah, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk cara-cara pencarian referensi
Ada yang pertama tadi dari Scopus.com, kemudian Science Direct, kemudian ada Google Scholar. Dan tapi untuk Google Scholar dan Science Direct ini memang kita bisa mencari artikel-artikel yang ada di Scopus, tapi kita perlu cross-check ulang lagi. Alangkah baiknya kalau kita eh, cek lagi apakah di Scopus benar-benar masih terindeks atau tidak, ataukah misal di Simago, mohon maaf, di Google Scholar itu Q1, ternyata nanti di Scopus sudah Q2, itu sangat mungkin sekali karena memang Google Scholar atau Excitation ini nanti mengambil database-nya berdasarkan dari Simago GR, dan Simago GR itu hanya hilirnya, sedangkan Scopus itu dari hulunya bentuknya. Jadi kita harus cross-check lagi ke sumbernya langsung, ke pusatnya langsung. Gitu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu sampai sini? Oke, Bertanya, silahkan. Ini ada Ibu Neneng atau silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Oke, Eh, ini mohon maaf jika tadi ada yang sudah menanyakan ya. oke, Itu minimal referensi itu berapa banyak ya? oke. Minimal referensi itu yang pertama. Yang kedua, jika rencana penelitian kita ini masih jarang referensinya, apakah diperbolehkan gitu? Makanya tadi saya menanyakan mengenai minimal referensi itu. Oke, baik. Jika masih jarang, baik itu di Scopus juga masih sedikit begitu, eh, apakah masih diperkenankan kita melakukan penelitian itu? Oke, baik Ibu. Jadi mungkin yang pertama tadi untuk berapa jumlah referensi. Kalau untuk referensi yang digunakan di paper yang nantinya kita submit ke Scopus itu rata-rata kita gunakan mungkin sekitar 35 referensi. Itu sudah aman untuk di jurnal Q1, Q2 itu sudah aman untuk 35 referensi, dan seperti tadi bobotnya ada di 80% dan 20%. Nah, kemudian kalau misal penelitiannya yang Ibu lakukan itu masih jarang referensinya atau mungkin susah menemukan referensinya, ya sebisa mungkin nanti Ibu cari dulu, prioritaskan referensi-referensi yang ada di Scopus. Jadi, dan untuk pencarian referensi itu kan tidak harus dari subjek area yang sama. Maka dari itu kita kan tadi bisa kita lewati untuk filter subjek areanya. Nah, subjek areanya kita bisa luaskan saja. Kalau mungkin dirasa referensinya ini sulit sekali didapatkan, yang penting keyword yang kita masukkan, kita cari ke Scopus.com ataupun Science Direct tanpa kita batasi subjek areanya dari manapun subjek area, kita usahakan cari dulu, kemudian kita gunakan sebagai referensi. Tapi kalau mungkin misalnya tadi terlalu susah dalam pencarian referensinya, terkendala dalam pencarian referensinya, karena referensi-referensi yang Bapak Ibu cari itu masih minim sekali, ya kita nanti mungkin bisa gunakan yang namanya Scopus AI, seperti yang mungkin tadi sudah ditanyakan oleh Bapak Hafiz. Terkadang kita mencari referensi di Scopus itu bukan karena kita tidak bisa menemukan referensinya karena masih jarang, tapi mungkin kita kurang mengetahui keyword apa yang populer di Scopus atau bagaimana kita menemukan referensi yang kita inginkan. Maka dari itu, nanti Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan Scopus AI itu tadi. Mungkin begitu Ibu Neneng. Baik Pak, terima kasih banyak Pak informasinya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, mungkin tadi ada yang mau bertanya lagi. ada Mas Wiam? Monggo, silakan Bapak. Ya. Apakah dalam kita mengambil referensi dari Scopus itu, reviewer atau di Scopus pada umumnya nanti dalam, mungkin dia menggunakan sistem atau bagaimana saya juga kurang tahu. Apakah dia melihat kebaruan dari tahun di mana kita mengambil kutipan atau referensinya. Nah, itu kan apakah di Scopus itu Q1 itu mengurutkan tahun-tahun, ya pastinya mungkin diurut ya, tahun-tahun terbit jurnal sampai yang tahun terlama. Katakanlah tadi kita ambil 5 tahun terakhir. Tapi judul itu ternyata tidak banyak diulas atau dibahas di tahun-tahun yang terbaru, katakanlah 2025, 2024, 2023. Sehingga dia adanya di 2022 dan di 2020. Nah, sehingga kita akan menggunakan karena memang di tahun-tahun yang terbaru belum ada. Apakah kemudian di Scopus itu menjadi suatu
penurunan bagi kita karena tahun yang kita kutip itu tidak terbarukan. Seperti itu Oke, pertanyaan. baik Bapak. Jadi untuk referensi tadi, misal memang bagaimana di tahun-tahun yang terbaru itu kan tidak begitu banyak yang membahas, dan yang membahas banyak mungkin di tahun-tahun yang lama. Sebenarnya Bapak bisa masukkan saja, nggak masalah, tidak masalah. Yang penting tetap jangan terus kita masukkan semua referensi itu di tahun-tahun yang lama. Walaupun misal dikatakanlah untuk mencari referensi di tahun terbaru itu sangat susah sekali, sangat minim sekali. Tapi sebisa mungkin referensi-referensi yang Bapak Ibu temukan di tahun terbaru itu tetap dimasukkan. Entah mungkin di referensi-referensi yang tahun terbaru itu kenapa kok nggak digunakan karena kurang sesuai atau kurang bisa mendukung kalimat Bapak Ibu nantinya, tidak masalah. Kita bisa tetap jadikan itu sebagai referensi dan kita bisa tetap citasi dengan kita memparafrase. Nah, jadi untuk parafrase itu mungkin juga sudah sering dikatakan oleh Pak Jo, untuk memparafrase itu tidak usah kita terlalu soleh-soleh sekali. Kita harus ada nakal-nakalnya sedikit. Nah, jadi untuk parafrase itu, misal sebuah artikel, mungkin dari judulnya saja sudah agak nyerempet-nyerempet, tetapi ternyata tidak bisa mendukung 100% atau mendukung kuat dengan apa yang ingin kita bahas. Tapi itu tahun terbaru. Nah, itu tidak masalah. Kita bisa gunakan, kita bisa tetap masukkan. Tinggal nanti dalam parafrasenya, itu kita selaraskan dengan apa yang kita bahas. Kita kait-kaitkan dengan yang kita bahas. Agar nantinya tulisan kita bisa mengalir dan referensi-referensi yang kita gunakan itu bisa referensi-referensi yang tahun terbaru. Tetapi kalau misal di selain referensi yang terbaru, Bapak Ibu ingin memasukkan referensi-referensi yang lebih lama lagi, yang tahun-tahun lama, tidak masalah, tapi sebaiknya jangan banyak-banyak begitu saja sebenarnya. Jadi tetap sesusah mungkin kita mendapatkan referensinya, tetap kita berusaha mendapatkan yang referensi-referensi di tahun-tahun terbaru. Mungkin seperti itu, Bapak. Berarti nakalnya kita itu hanya bisa ketika kita memparafrasekan atau cocologi itu bisa dimainkan di saat kita memparafrasekan. Begitu ya Iya, kesimpulannya. Pak. Betul sekali. Jadi memang kalau kita mencari yang benar-benar sama, benar-benar bisa mendukung 100% itu sangat susah sekali. Dan tingkat kesesuaiannya itu sama persis itu sangat susah sekali. Maka dari itu, kuasa kita sebagai penulis untuk menjadikan tulisan kita kuat dan didukung oleh tulisan orang lain itu adalah di parafrase itu kuncinya, Bapak. Jadi kalau kita memainkan cocok loginya itu benar. Seperti yang Bapak katakan tadi, cocok loginya itu di parafrasenya tadi. Begitu. Dan itu tidak terdetek oleh reviewer, Mas Wil. Nah, itu nanti untuk bagian reviewer itu memang kita tidak bisa memastikan semua reviewer tidak akan mendetek, tapi kebanyakan dari reviewer itu yang penting kita mendapatkan sebuah referensi dan dirasa referensi-referensi yang kita masukkan sebagian besar itu sudah mendukung dan ada di Scopus itu bisa diterima. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga ada reviewer yang memperhatikan sampai detail, terutama mungkin di jurnal-jurnal yang berada di kuartil tinggi. Satu lagi Mas Wiam, Yes, berarti bisa bisa saya hipotesiskan bahwa reviewer itu pertama dalam melaksanakan tugasnya hanya mungkin membaca poin-poinnya saja, mulai dari judul, kemudian oh ini banyak mensitasi dari eh, Q1-nya Scopus, atau mungkin ada juga yang menggunakan sistem atau aplikasi dalam mereview jurnal yang dia review itu. oke. Baik, mungkin kalau untuk bagian bagaimana cara reviewer itu mereview itu mungkin memang beragam dan berbagai macam. Kalau untuk menggunakan aplikasi mungkin itu ada begitu ya Bapak, tapi saya juga kurang tahu kalau untuk penggunaan aplikasi apa yang digunakan oleh para reviewer itu. Tapi yang jelas kalau untuk referensi itu ada di Scopus atau tidak, semua reviewer pasti akan mengecek karena nantinya ketika paper Bapak dan Ibu sudah disubmit kemudian publish di Scopus itu akan bisa terdeteksi berapa banyak referensi yang terindeks di Scopus itu bisa di tracking. Oke, terima kasih.
Iya, sama-sama, Pak. Oke, mungkin Ibu Anastasia, silahkan Ibu. Iya, selamat malam Mas Diam. Selamat Mohon malam, maaf Ibu. saya gabungnya tadi agak terlambat. Iya, Kalau ada pertanyaan mengenai yang apa Scopus AI tadi boleh diulang Mas. Saya juga mau nanya sebenarnya tentang penggunaan Scopus AI. Kebetulan pas nyusun-nyusun kemarin, sorry, saya pakai Scopus AI. Lalu di situ kan sudah dimunculkan eh, apa pilihan-pilihan referensinya Mas. Terus setelah di situ misalnya mengenai kayak kemarin judul saya kemarin tuh apa namanya misalnya personal branding strategis gitu kan. Terus di situ ada dua referensi yang ditawarkan gitu kan. Nah, eh, apakah yang dimunculkan dari Scopus AI ini pilihan-pilihan referensinya itu berarti referensi-referensi yang pasti ada di Scopus gitu ya Mas ya? oke. Atau eh, kita harus masih ngecek lagi apa tadi yang sesuai kayak videonya yang ada di tempatnya Pak Jo, yang video tentang judul yang ini gitu Mas ya, itu mesti dicek apa namanya sitasinya, terus dicek apanya segala macam kayak gitu Mas. Oke, kayak gitu. Oke, jadi untuk penggunaan Scopus AI sama seperti yang mungkin tadi sudah ditanyakan oleh Bapak Hafiz, saya mengulangi lagi. Iya iya. Jadi untuk penggunaan Scopus AI ini memang memudahkan kita karena kita masukkan saja kata kuncinya nanti akan sudah dimunculkan berbagai macam referensi-referensi yang ditemukan oleh Scopus AI. Mm-mm. Dan kalau ditanya tentang apakah itu jelas jelas sudah ada di Scopus, itu jelas sudah ada di Scopus karena kita langsung bertanyanya ke Scopus AI, maka itu sudah jelas dari Scopus. Tetapi untuk apakah semua referensi yang disajikan oleh Scopus AI itu bisa kita gunakan, itu kita harus pilih lagi, Bu. Jadi Ya, tidak semua referensi itu bisa kita gunakan yang di Scopus AI. Karena kalau di Scopus AI itu tidak ada bagian filter seperti ini. Tentunya di betul. dalam Scopus AI itu kita harus pilih referensi-referensi yang terbaru. Kita bisa Oke. lihat dari beberapa tahun terakhir, dari Mm-mm. 5 tahun terakhir. Kemudian ketika Ibu mau dapatkan referensinya, silahkan nanti cek ulang apakah Mm-mm. tipenya itu artikel atau review. Mm-mm. Karena kita pilihnya untuk menjadikan referensi terbaik itu kita gunakan artikel dan review. Kemudian dari sumbernya itu yang sumbernya jurnal, Oke. gitu. Jadi sebenarnya Jurnal, bisa kita artikel, review, lalu apalagi Mas tadi? artikel, artikel atau review, Hah? kemudian sumbernya jurnal. Oke, baik. Nah, Terus gitu kita. dipilih tahunnya gitu ya Mas ya? Ya, Ibu, betul sekali. Ya. Jadi Oke. seperti ini kayak misalnya. Jadi maksudnya kan itu sebenarnya mempercepat kita mencari gitu. Terus dipilihkan langsung gitu sama AI-nya gitu ya Mas ya. Terus Iya, untuk apakah maksudnya kalau di videonya Pak Jo kan kita harus kalau cari sumber yang Scopus Q1 gitu ya Mas ya. Nah, sekarang persoalannya kita harus ngelihat dari mana dulu nih eh, pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh Scopus AI ini Mas. oke. Untuk pilihan yang kita lihat terlebih dulu, yang paling mudah itu kita cek dulu tahunnya, Ibu. Yang Oke. tahunnya tahun Heeh, terbaru tentunya. Nah, misal ada yang heeh, pertama ini kita cek nomor satu, kita klik. heeh, Nah, tahunnya kan tahun terbaru. Kita cek heeh, dulu di sini, tahunnya tahun terbaru, berarti kan ini bisa kita gunakan. Nah, heeh. kemudian setelah kita cek tahunnya, kita bisa klik open document detail. Di sini Oke. kita bisa cek Heeh. di bagian dokumen type-nya dan source type-nya. Nah, untuk Oke. dokumen Kalau type-nya seperti silahkan pilih yang artikel atau review, heeh, kemudian source type-nya yang jurnal. ya. Nah, itu yang bisa kita Kalau ini gunakan. berarti nggak bisa ya Mas yang dicontoh ini ya? Nah, kalau yang seperti ini sebaiknya tidak, Ibu. Jangan. Oke. Oke. Kemudian kalau mau ngecek dari Q1, Q2, atau Q berapanya, Mm-mm, tinggal klik saja mm-mm. nama jurnal yang ada di atasnya di sini. Oke. Oke, Heeh. mungkin sebentar saya cari yang jurnal terlebih dahulu. Iya, iya. Ini bukan akademik.
Nah, ini jurnal. Nah, kalau menemukan yang artikel dan jurnal seperti ini, tinggal Ibu klik Mm-mm, saja nama jurnalnya di atas ini. Kita klik, mm-mm, mm-mm, oke, sebentar saya geser. Nah, nanti tinggal kita view full source detail, mm-mm, kita cek. Nah, jurnalnya itu berarti ada di mm-mm. 64, berarti berada di Q2. Oh, Nah, jadi tetap kita kunjungi source detailnya. heeh, Sama source saja. detail ya. Jadi seperti itu saja, Ibu. Yang pertama kita cek adalah tahunnya dulu. Ketika kita Oke, cek tahunnya oke, kita open heeh, dokumen detail. heeh. Kemudian kita cek lagi dokumen tab-nya, pastikan artikel, source tab-nya, Artikel deh, jurnal jurnal. atau review ya. Oke. Kemudian Oke, baru oke. nanti kalau mau Mm, cek lagi tinggal kita klik saja di mm. bagian nama Jurnalnya. jurnalnya. Karena ini Oke, book, maka tidak akan book muncul nggak Q-nya. keluar. Oke. Siap. Oke, Seperti itu, oke Ibu. Mas. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama, Ibu. Oke. Oke, jadi seperti itu nggih Bapak dan Ibu, atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan tentang pencarian referensi, atau mungkin Bapak Ibu sedang praktek, sedang asik-asiknya praktek begitu nggih. Ya, atau mungkin bisa kita cukupkan untuk pencarian referensi malam hari ini Bapak dan Ibu jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena tentunya mungkin Bapak dan Ibu juga sudah lelah setelah seharian bekerja begitu, dan ditambah lagi malam ini malah ada webinar gitu. Alangkah baiknya mungkin Bapak Ibu perlu istirahat. Mas Wi, Tahu. untuk Oke. mengulang apa yang tadi sudah dijelaskan dari awal dibuka tadi sampai dengan saat menjelang akhir ini, besok pagi bisa dikirimkan apa rekaman Zoom-nya sehingga saya tadi sempat ke toilet beberapa kali lupa apa kelewat gitu. Bisa dikirimkan jam berapa Oke. kira-kira besok? Oke, baik ya, Pak. Mungkin untuk Zoom nanti coba saya koordinasikan dulu dengan tim, karena untuk yang upload rekaman Zoom ini ada tim tersendiri, nanti akan saya informasikan sesegera mungkin untuk bisa diupload. Begitu ya, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Oke. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi ya, Pak Danip. Iya Pak, itu Oke. saya tadi di room chat. Yang tadi kan Bapak banyak buka tuh link-link itu yang untuk mencari referensi, ada SCI apa tadi itu, Oke. ada sense apa direct ya. Bisa nggak itu ada linknya baru di share di grup nggak Pak? Oke. Biar kita Baik, langsung nanti ngeklik karena kalau mungkin pada saat lihat masih hafal lah tulisan, tetapi ketika baik. mungkin besok atau 2 hari atau apalagi udah lama bingung lah dulu apa ya gitu kan, kecuali harus lihat lagi rekaman. Kalau ada linknya kan kita tinggal ngeklik biar kita Oke. bisa masukkan dalam apa grup sendirinya kita Pencarian. ya Oke. buat sama Oke. ini Mas, itu tadi bisa ya linknya ya Pak. Sakit bisa Bapak. Nah, terus yang membedakan Scopus biasa dengan Scopus AI itu apa ya Mas? Apakah semua yang lisensi ini pasti Scopus AI atau memang ada Scopus biasa? Ya, mungkin ada yang Scopus biasa itu tanpa ada Scopus AI-nya di sini ya, Pak. Oke, mungkin di awal search di sini, kalau punya saya ini kan ada Scopus AI-nya, tapi ada juga yang tidak muncul Scopus AI-nya. Mungkin itu yang mungkin yang dimaksud Scopus biasa dan Scopus AI itu. Itu bedanya apa ya, Mas? Sebenarnya kalau untuk fitur pencariannya semuanya sama, hanya ada AI-nya atau tidak aja, Pak. Jadi hanya Oh, bedanya hanya di sininya saja. Kalau untuk pencarian dokumen secara umumnya itu sama. kelebihannya itu ada Scopus AI, AI itu apa ya? Itu apa sih isinya itu, Mas? Di Scopus AI itu isinya seperti ini, Pak. Jadi memang Scopus AI itu nanti akan memudahkan kita. Jadi ketika kita masukkan kata kunci, nanti dari Scopus itu akan dicarikan beberapa referensi-referensi yang sesuai dengan yang Bapak cari. Tapi kalau di Scopus AI ini tidak ada fitur untuk memfilter. Jadi kita harus cek satu persatu untuk referensinya. Mana referensi yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kita gunakan Scopus yang langsung, kita gunakan search dokumen di sini, misal digital marketing. Nah, misal kita search langsung keywordnya di sini, kita bisa filter. Jadi kita bisa pilih-pilih
yang 5 tahun terakhir, yang dokumen type-nya apa, yang source type-nya jurnal, dan kemudian publication state-nya tentunya yang final. Nah, itu kita bisa pilih di sini. Tapi kalau di Scopus AI tadi, itu tidak bisa kita filter. Sebenarnya ada plus minusnya semua sih, Pak. Tapi Ya. lebih baik kita gunakan yang ini karena kalau AI itu masih mesin sekali, jadi dan fitur untuk Scopus AI ini masih fitur yang baru, masih terlalu banyak bugnya, mungkin kekurangannya juga masih belum begitu teratasi. Mungkin seperti itu, Pak. Oh. Terus yang tadi ada waktu pencarian referensi yang di sebelah kiri ini, Mas, ada kan itu ada goal, hybrid, apalagi tadi itu. Oh, nggih. Itu Open access-nya tadi ya, Pak. iya, di mana tadi itu ya? Di sini, nggih. Itu maksudnya apa ya? Tadi kan Nah, Mas kalau nggak salah pilih all open access, kemudian hybrid goal. Itu dan gold. Nggih. bedanya itu apa tuh? Hybrid goal, goal green. Oke, bedanya kalau di sini nih sebenarnya hanya opsi open access-nya saja nih Pak. Jadi untuk all open access tentunya semua artikel yang open access itu akan difilter di all open access. Nah, open access itu kan adalah artikel-artikel yang ketika pembaca ingin membaca sebuah artikel tersebut tidak perlu membayar atau bisa free. Yang bayar adalah yang terbit, yang penulisnya. Begitu juga yang gold. Nah, gold dan hybrid gold ini, gold itu adalah mungkin dari eh, peringkat jurnalnya. Jadi jurnal-jurnal itu ada yang memiliki indexingnya itu gold atau yang green atau yang bronze. Nah, tapi kalau untuk yang open access yang terbaik yang kita gunakan itu adalah yang gold dan hybrid gold. Kalau yang gold itu selalu semua artikelnya itu open access. Kalau yang hybrid gold ada yang open access, ada yang close access. Jadi satu jurnal itu melayani open access dan close access. Nah, kemudian kalau green, green itu biasanya artikel kenapa kita tidak pilih green karena artikel-artikel yang diterbitkan di green itu kebanyakan masih yang versi preprint atau yang belum final. Yang belum final maka alangkah baiknya kita gunakan referensi-referensi yang final, yang sudah versi finalnya yang sudah benar-benar melalui tahap pre-review, revisi, kemudian accepted. Nah, kalau yang green ini biasanya ada yang beberapa artikel yang sudah diterima sebelum pre-review tapi sudah diterbitkan. Kemudian kalau yang bronze ini, untuk yang bronze ini sebenarnya untuk opsi open access-nya itu bisa juga open access, tetapi biasanya hanya di jangka waktu tertentu atau terbatas, tidak selalu open access. Jadi mungkin open access dalam 3 bulan pertama terbit, setelah itu close access. Nah, karena kalau seperti itu kan nanti kita untuk mendapatkan dokumennya kan juga akan kesusahan begitu guys. Jadi langkah baiknya kita pilih saja yang all open access, gold dan hybrid gold. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, makasih Pak. Ih, sama-sama. Mas Wiam, bertanya Ih, lagi, Mas Wiam. silahkan. Apakah mungkin ada jurnal yang ya mungkin yang dibilang predator ya artinya sekarang atau kemarin terbit, seminggu kemarin terbit, tapi hari Senin ini sudah nggak terbit lagi gitu loh. Pertanyaannya apakah jurnalnya itu bisa masuk tetap terindeks Scopus atau dia akan dieliminasi dari indeks Scopus itu? Nah, oke. Nah, untuk jurnal-jurnal predator itu tetap masih terindeks Scopus, Pak. Jadi jurnal predator itu nantinya mungkin akan saya spill sedikit saja di sini karena itu nanti ada materi tersendiri untuk lebih dalamnya ada sesi tersendiri. Jadi untuk jurnal predator itu masih ada di Scopus. Jadi kita tidak bisa memilih, bukan tidak bisa memilih, tapi kita tidak bisa tahu secara langsung apakah jurnal itu predator atau tidak. Tapi kita bisa berhati-hati, kita bisa mengecek ada kriteria-kriteria yang mengkriteriakan bahwa jurnal tersebut termasuk sebuah jurnal predator. Dan sangat mungkin sekali jurnal predator itu sekarang masih menerbitkan, besok sudah tidak terbit atau sudah discontinue. Sangat mungkin sekali. Dan untuk bagaimana cara kita memilih jurnal yang aman itu nanti mungkin di sesi ke-6 begitu ya Pak, tentang pemilihan jurnal tujuan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Oke, baiklah, Bapak dan Ibu. Mungkin karena juga sudah malam dan untuk pencarian referensi, ini nanti kita akan share untuk linknya. Kita memiliki 3 cara tadi. Yang pertama, scopus.com, kemudian Science Direct, dan yang ketiga,
Google Scholar menggunakan tambahan ekstensi tadi nanti akan kami share untuk link-link pencarian referensi yang akan kita gunakan. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.24 dan Bapak dan Ibu di sini perlu untuk beristirahat juga setelah lelah seharian bekerja. Mungkin untuk sesi malam hari ini dari saya bisa saya cukupkan sekian dan waktu dan tempat mungkin saya kembalikan ke Mas Wildan. Silahkan Mas Wildan. Oke, sepertinya Mas Wildan sedang tidak bersama kita di sini. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Saya tutup untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih atensinya, terima kasih semangatnya. Dan jangan lupa tetap istirahat yang cukup. Menulis paper itu harus, tapi istirahat harus lebih diperhatikan. Dan semoga kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya dengan keadaan sehat walafiat. Dan untuk kurang lebihnya malam hari ini saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya dan Mas Wildan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Warahmatullahi William. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Saya izin pamit.